Hah? Suka nggak ngelawan sama emak ibunya, ayahnya? Enggak. Kalau pagi bangun dibangunin gampang nggak? Disuruh makan bisa? Mau? Ada mau makan kok badannya kecil. Hah? Makannya banyak nggak? Banyak ya. Nah, ibu tuh udah masak buat adik-adik, dipikirin ya. Yang namanya ibu kalian, orang tua kalian itu tidurnya sedikit. Yang dipikirin bukan dirinya sendiri, tetapi bagaimana adik-adik bisa makan semuanya. Bagaimana adik-adik bisa sekolah, bagaimana baju seragamnya bisa bersih ya. Makanya yang gampang, yang nurut sama orang tua. Orang yang nurut sama orang tua hidupnya akan sukses. Hidupnya akan mau sukses. Mau jadi orang kaya. Mau jadi anak yang pinter. Nurut sama orang tuanya. Cuma itu. Kalau yang suka ngelawan sama orang tuanya, suruh belajar nggak mau, suruh makan nggak mau, sukanya marah-marah gitu, itu calon orang tidak sukses. Ya, adik-adik di sini semuanya nurut, cakep-cakep, ganteng-ganteng, pakai seragam, pakai peci, semuanya duduk yang rapi. Insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Karena adik-adik juga banyak yang mendoakan, ya, bukan cuma orang tua yang mendoakan, tapi bunda-bunda yang kerudungnya hijau ini, ya, yang juga di rumah punya keluarga tapi ditinggal untuk adik-adik semua, itu juga mendoakan adik-adik. Jadi nurut sama orang tua, nurut sama guru-guru kita di sekolah, nurut sama bunda-bunda sama ayah yang ada di ANF. Insya Allah adik-adik akan menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Nanti kalau adik-adik sudah sukses, diingat ya bundanya ya. Ini bunda apa? Coba siapa yang tahu namanya bunda apa? Oh keren, Bunda Nofri. Yang nyoting bunda siapa? Bunda siapa? Yang nyoting ini loh. Ayah siapa? Ayah Nuruddin. Didoakan, bukan cuma itu ya, bukan Bunda Nofri, bukan Bunda. Ada Bunda Arum, ada Bunda Happy, ada Bunda Niken, ada Bunda Hani, ada Bunda Sartini nanti yang ngasih adik-adik makan snack dan sebagainya. Ada Ayah Dedi, ada Ayah Ari, ada Bunda Ana. Banyak sekali. Kalian doakan. Kalau nggak hafal namanya nggak apa-apa ya. Setiap habis sholat doakan, pertama doakan orang tua, kemudian doakan guru-guru, yang ketiga doakan para pengurus ANF ya. Semoga kita bisa selamanya mendampingi adik-adik dan menyaksikan adik-adik nanti sukses. Wah, Menteri Kelautan ternyata anak ANF dulu, Mas Farhan. Wah, nih loh, ternyata loh Mas Farhan kok udah ada kumisnya ya. Bawa anak. Waduh, istrinya cantik. Wah, itu karena Mas Farhan selalu nurut sama orang tua, sama guru-gurunya, dan sama para pengasuh ANF. Insya Allah sukses. Mau ya? Tadi ada yang marah nggak? Kalau nggak ditegur nggak main HP, marah nggak Mas? Marah nggak? Coba buka mulutnya, pengen tahu. Kalau marah kan nanti Bunda minta maaf. Buka, marah nggak? Nggak ya. Karena apa? Tahu untuk kebaikan. Bayangkan kalau semua sekarang adik-adik dibawain HP. Main HP apa mendengarkan? Ya, kalau ada HP nanti pasti main HP, nggak mau dengerin. Kasihan bundanya jauh-jauh datang memberi nasihat yang baik ya. Jadi adik-adik jangan marah. Gimana, ada masalah? Perlu ke depan atraksi ya. Adik-adik boleh bercanda, boleh main-main, tetapi pada saat tidak ada yang mengajar, tidak ada orang yang berbicara di depan ini ya. Yang namanya anak kecil memang senang bermain, tetapi ketika waktunya belajar, kita belajar. Waktunya kita makan, kita makan. Waktunya sekolah, kita sekolah ya. Kalau semuanya itu serius melakukan hal-hal yang disuruh, maka disitulah adik-adik akan sukses. Coba pengen tahu
siapa yang sebelum berangkat ke sini marah dulu sama ibunya? Enggak ada. Serius? Jujur? Oh, marah tadi, Mas? Iya, marah. Kalau marah cepet-cepet minta maaf ya. Cepet-cepet minta maaf. Sebelum apa? Sebelum keburu dicatat sama malaikat. Itu ya. Sebelum dilaporkan sama malaikat ke Allah nanti. Ya, kan katanya mau jadi orang sukses. Bayangkan, mamanya dari pagi sampai malam ngurusin kamu kok malah marah-marah. Harusnya berterima kasih ya. Jangan marah sama ibu. Kalau marah sama orang tua apa? Hah? Nanti langitnya merah. Ikut marah sama anak yang membentak orang tuanya. Langitnya merah. Kalau bahasa Jawanya bengkak. Karena marah sama anak yang suka membentak orang tuanya. Loh, kenapa? Karena orang tua itu sangat sayang sama kita, ngurusin kita. Coba, mana siapa yang nyuci baju sendiri? Nyuci baju sendiri. Eka nyuci baju sendiri ya? Mana Eka? Main jerengin. Eka jerengin. Oh, Masya Allah nih pinter ya. Yang sudah bisa nyuci baju sendiri itu punya nilai lebih. Adik-adik pinter ya, pinter, soleh, soleha. Itu ya. Nah, jadi sekarang persiapkan adik-adik untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang gampang kalau dibangunin sahur, yang gampang kalau makan berbuka, nggak usah milih-milih. Karena apa? Nanti Allah yang akan membalas pahala yang besar buat adik-adik. Demikian adik-adik, nggak panjang-panjang Bunda, karena di sini sudah ada Abah Dedi yang akan lanjutkan ya. Adik-adik, coba siapa yang puasa nanti bulan Ramadan? Tunjuk jari. Yang pernah bulan puasa. Calvin Hibzan udah puasa kan? Kamu belum? Iya. Puasa semua ya? Ya. Nanti kalau bulan puasa nggak boleh apa? Makan dulu. Nggak boleh makan ya. Terus nggak boleh minum. Nggak boleh marah, nggak boleh apa lagi? Hah? Merokok? Nggak boleh. Terus nggak boleh apa lagi? Hah? Berkata kasar, berkata kotor, apa lagi? Pintar adik-adik, ayo. Nggak boleh bohong, apa lagi? Ayo. Nggak boleh diam-diam maem, nggak boleh berantem, ya. Nggak boleh berkata kotor. Tuh, banyak sekali pantangan-pantangannya. Nggak boleh apa? Nggak boleh meninggalkan sholat. Ya, percuma kita puasa tapi nggak sholat. Ah, mau nanya lagi, siapa tadi yang nggak sholat asar, yang belum sholat asar? Kesini. Jujur nggak dimarahin. Udah. Tegar sholat asar nggak? Tegar, sholat asar enggak? Sholat. Siapa? Mas, sholatnya? Di mana sholatnya? Di rumah. Nah, sekarang siapa yang sholat di masjid? Wow, 1. Kamu juga di masjid 2, 3, 4, 5. Wah, hebat. Yang sholat di masjid hebat. Ya, kalau laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kalau laki-laki harus di masjid. Kalau sholat di rumah harus pakai mukena, nanti jadi perempuan ya. Sholatnya di masjid. Mas, sholat di mana besok? Masjid. Tapi aku mau nanya beneran serius, jujur ya. Nanti Allah loh yang jadi saksi, kita kan udah sholat asar belum yang di? Bener. Berapa rakaat? Jam berapa sholatnya tadi? Hah? Jam 3? Setengah 3 pas azan gitu ya. Oh ya, sebelahnya Mas Farhan. Sholat asar gak? Berapa rakaat? 4. Mas? Halo, sholat asar gak? Belum. Bener, udah. Sudah. Oh ya, sudah.
Ya bagus ya. Jangan sampai nggak sholat asar. Percuma kalian melakukan amal-amal soleh kalau nggak sholat, nggak dicatat nanti amal solehnya. Ya, ngeri kan? Nah, jadi sekarang mulai dibiasakan, mumpung bulan Ramadannya belum datang, ya mumpung bulan Ramadannya belum datang, maka dibiasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Oke? Mulai bantu orang tuanya di rumah, mulai menahan marah, mulai tidak suka ngapusi ya. Coba biasakan setiap habis sholat baca Quran, walaupun hanya beberapa ayat. Biasanya Mas mau tanya, kalau habis sholat ngapain? Berdoa, terus zikir, masya Allah, terus main, terus oh mandi. Ada nggak yang habis sholat langsung ambil HP? Jujur, jujur, ya ada. Nah jujur tuh dua tuh langsung sholat ambil HP ya. Besok mau diulangi nggak? Nggak ada pahalanya. Kalau habis sholat kita udah melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan-kebaikan berikutnya ya. Jangan habis sholat marah-marah sama adiknya, berantem. Jangan, habis sholat lakukan kebaikan demi kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan itu. Fa iza faragta fansab. Setiap kita melakukan kebaikan, ketaatan satu, pindah kepada ketaatan yang berikutnya. Iya enggak? Tahu enggak artinya itu? Fa iza faragta fansab. Ya, kalau kita sudah melakukan ketaatan yang pertama, pindah kepada ketaatan yang berikutnya. Mas, habis sholat harusnya ngapain? Berdoa, terus? Main HP nggak? Ya, coba dikurangin main HP-nya ya nak ya. HP itu banyak setannya, banyak setannya. Bunda-bunda di belakang, ternyata mudah loh menghentikan anak-anak main HP itu. Mudah. Caranya apa? Anaknya ditemenin. Kita nyuruh dia berhenti main HP, tapi kita main HP. Itu nggak akan berhasil. Tapi kalau anak itu karena gabut, bingung mau ngapain, sehingga main HP. Makanya hantu gepeng katanya ya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya nggak main HP, anaknya ditemenin. Ayo nak, kita main bola. Gitu ya, kita menggambar, itu anaknya ditemenin, pasti berhenti. Tapi kalau anak jangan main HP, kita sambil ngapain, jangan main HP, itu nggak akan berhasil. Jadi kuncinya ternyata kalau pengen anaknya berhenti main HP, anaknya ditemenin. Adik-adik mau denger cerita nggak? Cerita apa ya? Cerita Nabi Yusuf ya. Ya, Nabi Yusuf. Waduh, apa ya ceritanya? Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Wow, tuh ada yang begini. Wow, paling ganteng banget ya. Waktu kecil Nabi Yusuf itu diajak oleh kakak-kakaknya. Ada berapa kakaknya? 50. Ya. Nabi Yusuf berdua belas apa bersaudara ya? Masya Allah nih ustazah, 11 ya. Nabi Yusuf itu sama kakak-kakaknya diireni apa? Dimerini. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adiknya yang nomor 2 paling kecil, dia ganteng dan disayang sama bapaknya, paling disayang ya. Kenapa paling disayang? Karena paling soleh, paling nurut, paling baik. Jadi kalau adik-adik mau paling disayang sama orang tuanya, harus paling nurut, paling soleh, paling rajin belajar. Ya kan ustazah? Iya ustazah nih. Ya, paling nurut, paling baik, paling soleh. Adek, kita atraksi di depan yuk. Mau? Mau? Bisa nggak? Nggak apa-apa, kita mau lihat. Nggak boleh, nanti lagi main. Kamu dengerin ya. Nah, kemudian apa?
Nabi Yusuf diajak sama saudara-saudaranya pergi berburu. Tapi bapaknya nggak mau. Jangan dibawa Yusuf ini. Kenapa? Nanti dia mati dimakan serigala. Jangan. Tapi kakak-kakaknya yang terlanjur benci, yang terlanjur dengki, apa? Dipaksa, nggak apa-apa Pak. Aku jamin, aku jaga Yusuf ini nanti supaya dia tidak dimakan oleh serigala. Akhirnya dibawalah Nabi Yusuf yang ganteng. Gantengnya mirip ini loh. Coba berdiri nak, madep ke sana. Kamu ganteng sekali. Iya. Kamu anak siapa? Hah? Masih punya ibu nggak? Bapak? Masih punya bapak nggak? Hah? Ya. Nah itu akhirnya Nabi Yusuf pergi. Akhirnya bapaknya, terserahlah tapi dijaga betul ya anakku. Pas dibawa ternyata itu deh ya, yang namanya hati. Kalau kita suka benci sama orang, suka dengki sama orang, itu pasti didorong oleh setan. Banyak setannya nih ya, banyak setannya di dalam dada. Akhirnya sama kakak-kakaknya dibuang kemana? Ke sumur. Masya Allah, Nabi Yusuf yang masih kecil nih kayak gini nih dibuang ke sumur. Terus akhirnya kakak-kakaknya terus pulang supaya membohongi bapaknya. Apa? Bajunya Nabi Yusuf dikasih darah kambing ya. Terus pura-pura nangis. Kenapa anak Yusuf? Bapaknya, kenapa Yusuf? Kenapa? Yusuf dimakan serigala. Ini loh bajunya. Nangis Nabi Yakub. Gak mungkin, ini gak mungkin. Bener lah, kok bajunya gak robek-robek? Kalau dimakan serigala kan bajunya robek-robek. Ini kok enggak katanya. Iya bener Bapak, kamu harus percaya. Pokoknya cari Yusuf, di mana cari? Nangis terus Nabi Yakub. Siapa nama bapaknya? Nabi Yakub ya, nangis. Nah, artinya apa deh? Kalau kita suka benci sama orang, suka marah sama orang, itu nanti akan ada setannya di dalam hati kita, kemudian mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Ya, ada yang pernah mendorong temannya? Ada yang pernah mukul temannya? Ada yang suka berantem? Kamu berantem pernah? Hah? Berapa kali? Hah? Enggak pernah ya. Jadi anak ANF, anak yang berhati lembut, berhati mulia, suka memaafkan ya. Kalau kita marah sama orang, apa? Ada setannya di dalam hati, kemudian ingin membalas dengan perbuatan yang keji. Nah, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Bapaknya kemudian nangis sampai akhirnya matanya buta karena sayang sama Yusuf dan berpisah dengan Yusuf. Dan Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Kemudian nanti cerita berikutnya, karena ini sudah hampir maghrib, Yusuf kemudian dijual sebagai budak ya. Tapi semua perbuatan jahat pasti akan dibalas oleh Allah. Dibalas nggak nanti? Dibalas. Perbuatan baik akan ada balasannya nggak? Jadi adik-adik yang duduk manis, yang mendengarkan, nggak rugi. Pasti ada malaikat yang mencatat menjadi amal solehnya ya. Adik-adik jangan merasa rugi kalau kita baik sendiri. Di sekolah kok saya belajar terus, kok yang lain nggak belajar, nggak apa-apa, nggak akan rugi. Karena setiap kebaikan sebesar biji zarah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Makanya Allah akan membalas dengan kebaikan ya. Juga yang berbuat jahat, yang suka ngonek ke gurunya, ngomongin orang tuanya, jelek-jelekin temannya, maka nanti juga akan dibalas. Demikian adik-adik ya, pesan Bunda hari ini adalah jangan, kalau
Kalau Abah Dedi ada Ayah Dedi dulu bilang jangan bosan jadi orang baik ya, jangan bosan. Nanti adik-adik yang nurut sama orang tua, yang nurut sama guru-gurunya, yang nurut sama para pengasuh ANR, insya Allah menjadi orang sukses. Kamu harus sukses semudah mungkin ya, sukses semudah mungkin agar sempat membahagiakan kedua orang tua. Kalau suksesnya udah tua nanti orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya udah nggak kuat lagi diajak jalan-jalan. Makanya sukses semudah mungkin agar bisa membahagiakan. Pengen bawa orang tuanya ke Mekah. Kalau Tegar pengen bawa orang tuanya umroh. Masya Allah. Demikian adik-adik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Abah Dedi, langsung aja. Nah, ayo pulang.